Pada suatu pagi, 10 Muharram 61 Hijriah, dua pasukan yang tidak seimbang bertemu di padang Karbala. Imam Husain dengan 72 pengikutnya berhadapan dengan 30.000 tentara Yazid. Cucu Rasulullah berdiri tegak di hadapan cucu Abu Sufyan, seakan-akan kisah Badar diulang kembali. Beberapa saat kemudian, padang Karbala memerah karena darah. Tubuh-tubuh keluarga suci terkapar bergelimpangan, kuda-kuda musuh dengan garangnya menginjak tubuh-tubuh para korban. Menjelang sore, peperangan dramatis itu berakhir. Dengan penuh kepuasan Yazid dan pasukannya meninggalkan potongan-potongan tubuh manusia di padang itu. Dan kepala Husain yang terpotong itu, beserta para tawanan wanita yang terbelenggu dibawa oleh pasukan Yazid. Tiap 10 Muharram, orang Syiah memperingati peristiwa Karbala ini. Rakyat di dusun dan di kota, merekam kembali peristiwa itu. Mereka berkumpul di suatu tempat terbuka. Kisah penderitaan Husain dibacakan dengan penuh perasaan hingga penonton terisak menangis. Rauseh Hani atau pembacaan kisah Husain, kemudian dilengkapi dengan iring-iringan manusia dan teater massal yang disebut takziah. Para pejalan kaki melakukan berbagai tindakan penghukuman diri, pedang dan pisau berjatuhan di dahi mereka hingga darah tersembur dan rantai-rantai tajam beracun memukuli tubuh mereka. Banyak yang berjalan dengan tombak menusuk daging mereka. Seluruh acara diiringi dengan lagu-lagu kematian. Penonton berjejer sambil meraung-raung dan menukuli dada, begitu ujar Tchaikovsky, seorang pengamat Amerika. Yang lolos dari pengamatan Tchaikovsky ialah masuknya suatu kesadaran sejarah dalam hati orang-orang Syiah yang menyaksikan acara itu. 10 Muharram menjadi benang sejarah yang menghubungkan mereka dengan warisan ruhani masa lalu, tetapi juga dengan harapan di masa yang akan datang. Pertarungan kebatilan dan kebenaran, kezaliman dan keadilan, penindasan dan perlawanan, perlahan-lahan merasuki jiwa mereka. Dengan perspektif itulah mereka memandang sejarah umat manusia dan dengan perspektif itu pula mereka membentuk kehidupannya. Kesadaran sejarah ini pula yang membesit ketika pada 10 Muharram 1398 Hijriah atau sekitar tahun 1978, jutaan orang turun ke jalan-jalan di Teheran. Yang paling depan memakai kain kafan, siap menyambut syahadah. Ketika senjata mesin menghujani mereka, kain kafan diwarnai cipratan-cipratan darah. Ribuan orang berguguran. Yang masih hidup membenamkan tangannya ke dalam darah yang tergenang di jalanan. Tangan-tangan yang belepotan darah mengacung disertai gemuruh teriakan Allahu Akbar. Suatu revolusi dimulai, yaitu revolusi yang melanjutkan Karbala. Mihrab Syiah adalah mihrab darah dalam hidup Syiah. Tiap hari merupakan Asyura, setiap tempat menjadi Karbala. Inilah semboyan-semboyan yang dikumandangkan dalam revolusi Islam di Iran. Semboyan yang mengungkapkan kesadaran sejarah yang tertanam pada anak-anak Iran. Dengan kesadaran sejarah ini, kita akan melihat lebih terang kehidupan dan pandangan Dr. Ali Shariati. Shariati merasa terikat secara emosional kepada ayahnya, yang meninggalkan gemerlapnya Teheran dan memilih padang pasir kafir, kepada Ain Al-Quzat Hamadani. Seorang sufi yang dibakar hidup-hidup karena mempertahankan keyakinannya, kepada Imam Husain dan imam-imam Syiah lainnya yang terbunuh sebagai syuhada, kepada Ali bin Abi Thalib, yang telah mengorbankan hidupnya untuk menegakkan suatu pemikiran persatuan dan keadilan, kepada Nabi Muhammad, yang dilihatnya sebagai pembebas umat manusia dan pemimpin umat tertindas, bahkan kepada seluruh nabi dan rasul yang bangkit menentang tirani dengan memihak kelompok mustazafin mazhab. Pada hidup Shariati bukan saja dibebankan amanat yang diwarisi dari nenek moyangnya, tetapi juga beban yang berat untuk mencari kebenaran dan keadilan yang dilahirkan sepanjang sejarah dan pada setiap zaman oleh mereka yang tertindas, terhina dan teraniaya, tulis Gholam Abbas Tafassoli ketika menguraikan sekilas riwayat hidupnya. Shariati memandang hidupnya sebagai kelanjutan rentangan sejarah umat yang tertindas. Ia merintih di atas kuburan budak-budak belian yang terimpit balokan batu ketika membangun piramida.
Emosinya bangkit ketika ia bercerita tentang Hussein melawan Yazid, Ali menentang Muawiyah, bahkan ketika ia mendiskusikan filsafat sejarah yang terukir dalam kisah Kabil dan Habil. Dengarkan apa yang dikatakan Syariati tentang Habil. Kelompok yang diwakili Habil adalah kelompok taklukan dan tertindas, yakni rakyat yang sepanjang sejarah dibantai dan diperbudak oleh sistem Kabil, sistem hak milik individu yang memperoleh kemenangan dalam masyarakat. Peperangan antara Habil dan Kabil adalah pertempuran sejarah abadi yang telah berlangsung pada setiap generasi. Panji-panji Kabil senantiasa dikibarkan oleh penguasa. Dan hasrat untuk menebus darah Habil telah diwarisi oleh generasi keturunannya rakyat tertindas yang telah berjuang untuk keadilan. Kemerdekaan dan kepercayaan teguh pada suatu perjuangan yang terus berlanjut pada setiap zaman. Menurut Syariati, para nabi Ibrahimiyah yang ia bedakan dari nabi-nabi non-Ibrahimiyah seperti Konfusius, Buddha, Zarathustra, adalah pelanjut-pelanjut perjuangan Habil. Nabi Ibrahim berdiri menghujah Raja Namrud. Nabi Musa membela Bani Israel yang lemah melawan Firaun yang perkasa. Nabi Isa datang menggembirakan kaum fukara dan melecehkan kaisar. Nabi Muhammad SAW duduk di samping orang miskin dan budak belian, lalu membimbing mereka ke arah kebebasan. Para nabi, menurut Syariati, adalah orang-orang yang lahir dari tengah-tengah masa atau yang disebut dengan Ummi. Lalu memperoleh tingkat kesadaran alias hikmah yang sanggup mengubah satu masyarakat yang korup dan beku menjadi kekuatan yang bergejolak dan kreatif. Yang pada gilirannya melahirkan peradaban, kebudayaan dan pahlawan. Para nabi datang bukan sekedar mengajarkan zikir dan doa. Mereka datang dengan suatu ideologi pembebasan. Sebagai pelanjut Kabil, Syariati menyebut 4 manusia yang dalam Al-Quran dilambangkan dengan Fir'aun, Haman, Karun, dan Balam. Fir'aun adalah penguasa yang korup, penindas yang selalu merasa benar sendiri, tonggak sistem kezaliman dan kemusyrikan. Haman mewakili kelompok teknokrat, ilmuwan yang menunjang tirani dengan melacurkan ilmu. Karun adalah cerminan kaum kapitalis, pemilik sumber kekayaan yang dengan rakus mengisap seluruh kekayaan massa. Balam melambangkan kaum ruhaniyun, tokoh-tokoh agama yang menggunakan agama untuk melegitimasikan kekuasaan yang korup dan meninabobokan rakyat. Pada setiap zaman, keempat jenis manusia ini selalu tampil sebagai pendukung status quo dan penentang perubahan sosial. Dalam salah satu karyanya, Hussein, Pewaris Adam, Syariati menunjukkan bahwa Islam bukanlah ideologi manusia yang terbatas pada masa dan persada tertentu, tetapi merupakan arus yang mengalir sepanjang perjalanan sejarah, berasal dari mata air gunung yang jauh dan mengalir melintasi jalan berbatu sebelum mencapai laut. Arus ini tidak pernah berhenti, dan pada saat-saat tertentu, nabi-nabi dan para penggantinya muncul untuk mempercepat kekuatan arus itu. Sekarang setelah para nabi tiada, siapakah yang berperan sebagai nabi? Siapakah yang melanjutkan perjuangan Habil? Siapakah yang harus berani menentang ketimpangan zaman, mencari cita-cita bersama, menciptakan cinta dan iman yang bernyala di dalam jantung masyarakat tradisional yang korup dan beku? Kaum intelektual, Rausian Fikr, kata Syariati. Rausian Fikr adalah kata Persia yang artinya pemikir yang tercerahkan. Dalam terjemahan Inggris terkadang disebut intelektual atau free thinkers. Rausian Fikr berbeda dengan ilmuwan, seorang ilmuwan menemukan hayalan, seorang Rausian Fikr menemukan kebenaran. Ilmuwan hanya menampilkan fakta sebagaimana adanya, Rausian Fikr memberikan penilaian sebagaimana seharusnya. Ilmuwan berbicara dengan bahasa universal, Rausian Fikr, seperti para nabi, berbicara dengan bahasa kaumnya. Ilmuwan bersikap netral dalam menjalankan pekerjaannya, Rausian Fikr harus melibatkan diri pada ideologi. Sejarah, kata Syariati dibentuk hanya oleh kaum Rausian Fikr. Mungkin terjemahan paling tepat untuk istilah Rausian Fikr adalah kaum intelektual dalam arti yang sebenarnya.
Kaum intelektual bukan sarjana, yang hanya menunjukkan kelompok orang yang sudah melewati pendidikan tinggi dan memperoleh gelar sarjana. Mereka juga bukan sekedar ilmuwan, yang mendalami dan mengembangkan ilmu dengan penalaran dan penelitian. Mereka adalah kelompok orang yang merasa terpanggil untuk memperbaiki masyarakatnya. Menangkap aspirasi mereka, merumuskannya dalam bahasa yang dapat dipahami setiap orang, menawarkan strategi dan alternatif pemecahan masalah. Memang, kata intelektual diberi bermacam-macam arti. Begitu beragamnya definisi intelektual, sehingga Raymond Aron melepaskan istilah itu sama sekali. Tetapi James MacGregor Burn, ketika bercerita tentang intellectual leadership sebagai transforming leadership, mengartikan intelektual seperti Shariati menjelaskan kata Rausian Fikr. Menurut Burn, ciri utama intelektual ialah a devotee of ideas, knowledge, values. Seorang intelektual ialah orang yang terlibat secara kritis dengan nilai, tujuan, cita-cita yang mengatasi kebutuhan-kebutuhan praktis. Jadi seorang intelektual ialah orang yang mencoba membentuk lingkungannya dengan gagasan analitis dan normatifnya. Menurut Edward A. Sills, dalam International Encyclopedia of the Social Sciences, tugas intelektual ialah menafsirkan pengalaman masa lalu masyarakat, mendidik pemuda dalam tradisi dan keterampilan masyarakatnya, melancarkan dan membimbing pengalaman estetik dan keagamaan berbagai sektor masyarakat. Pada masyarakat Islam, seorang intelektual bukan saja seorang yang memahami sejarah bangsanya dan sanggup melahirkan gagasan-gagasan analitis dan normatif yang cemerlang. Kata Shariati, ia harus juga menguasai ajaran Islam, seorang Islamologis. Untuk pengertian ini, Al-Quran sebenarnya mempunyai istilah khusus albab. Al-Quran dan terjemahnya dari Departemen Agama Republik Indonesia mengartikan ulil albab sebagai orang-orang yang berakal. Orang-orang yang mempunyai pikiran, terjemahan yang tidak terlalu tepat. Terjemahan Inggris Man of Understanding, Man of Wisdom mungkin lebih tepat. Ulil albab disebut 16 kali dalam Al-Quran, dilukiskan sebagai orang yang diberi hikmah, yang sanggup mengambil pelajaran dari sejarah umat terdahulu, kritis mendengarkan pembicaraan atau ungkapan pemikiran orang, bersungguh-sungguh mencari ilmu, dengan merenungkan ciptaan Allah di langit dan di bumi, dan mengambil pelajaran dari kitab yang diwahyukan oleh Allah. Sanggup sendirian mempertahankan keyakinannya dan tidak terpesona dengan bilangan yang banyak dalam kejelekan. Berusaha menyampaikan peringatan Allah kepada masyarakat dan mengajari mereka prinsip tauhid. Memenuhi janji kepada Allah. Menyambungkan apa yang diperintahkan oleh Allah, menghubungkannya. Bersabar. Memberikan infak. Dan menolak kejelekan dengan kebaikan, bangun tengah malam dan mengisinya dengan ruku, dan sujud di hadapan Allah, serta banyak berzikir, dan terakhir, hanya takut kepada Allah saja. Pada diri Shariati, kita melihat sifat-sifat ulil albab. Pada tulisan-tulisannya yang sebagian besar berasal dari ceramah-ceramahnya, kita mendengar panggilan untuk ulil albab bahwa ayah Shariati adalah seorang alim besar. Salah seorang pendiri gerakan intelektual Islam di Iran, guru besar, mujahid, dan pendiri pusat penyebaran kebenaran Islam di Masyhad. Selama 40 tahun Muhammad Taqi Shariati berjuang untuk mengembalikan pemuda yang terdidik barat ke pangkuan Islam. Melepaskan mereka dari materialisme, pemujaan barat, dan permusuhan pada agama. Semua orang yang mengenal ayah Shariati dan mengetahui berbagai dimensi kehidupannya dalam dimensi ilmiah, keagamaan, kemasyarakatan, politik dan kemanusiaan akan mengetahui pengabdiannya, kesabarannya dan kemampuan istiqomahnya, serta pengetahuannya yang dalam. Ayahnya telah menjadi model ulil albab. Bagi Shariati, seperti Zakaria kepada Yahya, Taqi Shariati juga mewariskan kepada anaknya perjuangan kepada kebenaran, kerinduan kepada syahadah, dan keterikatan pada Islam. Ayahku telah membentuk dimensi pertama dari jiwaku. Dialah yang pertama mengajarkan kepadaku seni berpikir dan seni memanusia.
Segera setelah ibuku menyapiku, ia memberikan padaku kelezatan kebebasan, kemuliaan, kesucian, keteguhan, keimanan, kebersihan rohani, dan kebebasan hati. Dialah yang memperkenalkan aku kepada sahabat-sahabatnya, yaitu buku-bukunya. Buku-buku itu telah menjadi sahabatku yang akrab dan abadi sejak tahun-tahun pertama masa sekolahku. Aku tumbuh dan berkembang di perpustakaannya, yang baginya merupakan seluruh kehidupan dan keluarganya. Banyak sekali hal yang seharusnya aku pelajari pada waktu dewasa dan dengan waktu yang lama serta perjuangan yang panjang. Telah diberikan oleh ayahku, sebagai hadiah di masa kecilku, secara sederhana dan spontan. Sekarang perpustakaan ayahku menjadi dunia yang penuh kenangan berharga bagiku. Masih dapat kuingat setiap bukunya, bahkan sampai bentuk jilidnya. Gairahnya mencari ilmu menyebabkan ia belajar bukan saja di ruangan kelas. Di luar sekolahnya, ia sibuk belajar bahasa Arab dan Perancis, sehingga sebelum masuk universitas ia sudah sanggup menerjemahkan buku-buku yang ditulis dalam kedua bahasa tersebut. Ia juga bekerja sebagai penulis filsafat sejarah pada mazhab menengah, Maktab Efasita. Ia aktif mengembangkan kegiatan pusat penyebaran kebenaran Islam di Masyad, sebagai penyelenggara dan penceramah sekaligus. Pada masa pra-universitas, ia sudah menunjukkan kedalaman pengetahuan dan kemampuan mengungkapkan pikiran secara jernih dan ekspresif yang jika dilihat dalam kata pengantarnya pada terjemahan Abu Zar. Ia sudah mengaitkan Islam dengan problem-problem sosial. Sejak dini, ia tidak puas dengan buku-bukunya saja. Sejak dini, ia sudah dirangsang untuk melihat ketimpangan masyarakat dan menawarkan Islam sebagai alternatif pemecahan masalah. Masa ketika kemudian menjadi mahasiswa Fakultas Sastra, Syariati menunjukkan daya kritisnya. Ia sering berdebat dengan dosen-dosennya. Sebagai ilmuwan, ia membaca buku, bahkan buku-buku yang sudah tidak dihiraukan orang lagi. Aku suka membaca sumber-sumber yang kuno, ketika masih mahasiswa tingkat permulaan. Bahkan para mula tradisional sudah tidak membaca lagi buku-buku yang aku salami pada masa-masa itu. Mereka menganggapnya kuno, tetapi aku terus juga mengacuhkannya, ujar Syariati mengenang masa-masa mahasiswanya. Di samping buku-buku Islam, dibacanya buku-buku sejarah, sastra, filsafat, sosiologi, dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Sebagai seorang intelektual, ia melatih dirinya terjun mendidik masyarakat. Ia mengajar pada beberapa sekolah menengah. Seorang intelektual senantiasa merindukan teman, ia mencari telinga yang mau mendengar. Dengan ilmunya, ia ingin membentuk zamannya. Karena itu Syariati juga aktif dalam gerakan politik, setelah kejatuhan pemerintahan Dr. Muhammad Musadik. Kegiatannya di luar kampus inilah yang menyebabkan Syariati harus menghuni penjara untuk beberapa saat. Tahun 1960, ia berangkat ke Perancis untuk melanjutkan studi dalam bidang sosiologi. Perancis memberikan bukan hanya metode-metode baru dalam menganalisis masyarakat, tetapi juga informasi yang di negerinya sendiri tidak bisa diperolehnya. 4 tahun kemudian ia pulang ke Teheran dengan gelar doktor, seorang istri dan 2 anak. Iran menyambut ilmuwan ini dengan penjara selama 6 bulan. Setelah mengakhiri masa tahanannya, doktor ini kembali mengajar di sekolah menengah seperti dahulu. Entah karena kebetulan atau kesalahan, Syariati diterima sebagai pengajar di Universitas Masyad. Di sini ia memperoleh telinga-telinga muda yang mendengar kuliahnya dengan penuh minat. Gagasannya yang kontroversial, metode mengajarnya yang tidak konvensional, menarik ribuan mahasiswa. Ucapan-ucapan Syariati menggelitik, mengusik dan meresahkan. Ketika ada pendengarnya yang merasa Syariati tidak memberikan jawaban yang lengkap, Syariati menukas bahwa ia berbicara bukan untuk memberikan jawaban yang lengkap. Memang, ia bicara untuk menggoncangkan ketenangan intelektual. Ketika salah seorang di antara mereka menuding Syariati sedang membuat teori, ia berkata, "Aku tidak mau berurusan dengan teori. Aku bukan tukang teori. Teori baik buat universitas tetapi tidak bagiku. Teori tidak membantu mencapai tujuanku.
Syariati sebenarnya banyak melahirkan gagasan-gagasan yang cemerlang, yang boleh kita sebut sebagai teori. Tetapi teorinya bukanlah teori yang menantang penelitian, melainkan teori yang menimbulkan keresahan. Teorinya bukan proposisi ilmiah yang menuntut verifikasi. Teorinya memberikan perspektif untuk memandang masalah dengan cara yang baru. Itu memang bukan teori untuk orang universitas. Pihak universitas bahkan memandang kuliah-kuliah syariati sebagai hasutan yang membahayakan rezim yang memerintah. Ia harus menghentikan kuliahnya dan dipindahkan ke Teheran. Di sini, di Husainiyah Irsyad, sebuah institut keagamaan yang terkenal, ia memberikan kuliah-kuliah tentang Islam. Orang dari berbagai kalangan menikmati kuliahnya. Ia tidak lagi berbicara dengan kaum intelektual, tapi ia sedang bicara dengan rakyat Iran. Seperti yang sudah dapat diduga, Husainiyah Irsyad ditutup dan sekali lagi Syariati mendekam di penjara selama 15 bulan. Setelah keluar dari penjara, walaupun diawasi dengan ketat oleh agen-agen rahasia sah, ia masih juga memberikan ceramah-ceramah. Hidup Syariati adalah hidup yang selalu bergejolak, bergerak dan tak kenal lelah. Saya tidak bisa diam, saya tidak tahan untuk tidak bicara. Saya bisa diam tapi saya akan merasa seperti seseorang yang menanggung derita kematian. Yang tahu bahwa kedamaian dan keselamatan menantinya. Yang lelah dengan segala kesulitan hidup, seperti orang yang tidak punya pekerjaan apa-apa selain menanti yang tak kunjung selesai sepanjang hidupnya. Tulis Syariati dalam Kafir. Seperti kata Burn, Syariati adalah a devotee of ideas, atau, lebih tepat, seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak henti-hentinya seorang mukmin berbuat baik, sampai ia berpisah dengan dunia. Suatu hari Syariati datang terlambat. Ia meminta maaf. Saya terlambat lagi dan saya mohon maaf, karena terlalu lelah dan kecapean. Sebetulnya saya tidak ingin datang ke sini, tetapi gairah saya untuk melihat Anda dan keresahan dalam diri saya mendorong saya. Seperti saya katakan pada mahasiswa sastra kemarin malam, firasat saya tentang kesementaraan dan ketidakpastian masa depan saya tidak mengizinkan saya tinggal di rumah firasat atau realitas. Atau apapun yang saya simpulkan dari situasi sekarang menyatakan bahwa hidup saya tinggal beberapa hari lagi. Saya tidak yakin pada masa depan saya. Saya pun tidak yakin dapat tinggal beserta Anda dan bicara lama. Itulah sebabnya saya selalu berusaha berbicara sebanyak mungkin. Malam ini pembicaraan saya sangat kompleks. Karena tidak cukup waktu untuk membahas topik ini dengan baik, saya hanya akan menyentuh hal-hal yang umum saja. Seperti sebuah khotbah wada, tidak lama setelah pertemuan ini Dr. Syariati dibunuh di London oleh Safak, polisi rahasia sah yang terkenal kejam. Syariati pergi sebelum menyaksikan para ulama dan kaum intelektual memimpin massa rakyat untuk menumbangkan rezim yang perkasa. Ia pergi sebelum kaum Rausian Fikir muda turun dari ruang kuliah mereka yang sejuk untuk menuju kampung-kampung rakyat miskin yang gersang. Menyediakan perumahan, membangun perairan, membuka sekolah, menyebarkan kesadaran, atau yang mereka sebut dengan istilah jihad sasandegi alias jihad pembangunan, sebelum kaum ulil albab terpanggil untuk menjalani rentangan sejarah yang pernah dilaluinya. Hidup Syariati, seperti pandangan-pandangannya, merupakan panggilan untuk ulil albab. Untuk mereka ini, pesan Syariati dapat dirangkumkan dalam beberapa kalimat seru. Hai ulil albab, Anda tidak boleh puas dengan ilmu-ilmu yang sudah Anda miliki. Ilmu itu harus Anda bawa ke tengah-tengah umat. Lanjutkan perjuangan para rasul. Hidupkan kesadaran diri pada masyarakat Islam untuk merubah dunia dengan bimbingan Anda. Untuk melakukan tugas Anda itu, Anda tidak dapat belajar dari Barat, tidak juga berguru ke Timur, tetapi dengan memahami keyakinan dasar dan proses sejarah yang membentuk mereka. Pada akhirnya,
Tugas Anda ialah merobohkan masyarakat yang berdasarkan penindasan dan kezaliman dengan membentuk umat yang berdasarkan tauhid dan keadilan. Tugas itulah yang telah dilakukan para rasul sepanjang sejarah, dan itu pula tugas Anda. Dalam kebudayaan dan ideologi, Syariati mengisahkan orang-orang yang bukan ilmuwan, bukan filosof, bukan teknolog, tapi mampu menangkap kesadaran diri manusiawi, hikmah yang sanggup membentuk kebudayaan dan peradaban. Dalam ideologi dan kaum intelektual, ia menegaskan kembali peran agama sebagai ideologi, yakni keyakinan yang dipilih secara sadar untuk memberikan respon pada kebutuhan dan masalah masyarakat yang terjadi. Agama sebagai ideologi bukanlah agama yang mempertahankan dan melegitimasikan status quo, tetapi yang memberikan arah kepada bangsa untuk mencapai apa yang dicita-citakannya. Dan dari mana kita mesti mulai? Ia bukan saja mengkritik pemikir-pemikir Pak Turut. Ia juga menegaskan betapa pentingnya kaum intelektual muslim menghubungkan dirinya dengan massa. Menentang kaum revolusioner dan membangkitkan Islam sebagai agama jihad yang menentang penindasan dan menegakkan keadilan. Dalam peradaban dan modernisasi, ia mengkritik orang-orang yang meniru kebudayaan Barat tanpa kemampuan kritis sehingga menjadi budak-budak konsumsi dari industri Eropa. Manusia-manusia yang kehilangan latar belakang, terasing dari sejarah dan agamanya, asing terhadap apa yang telah dibangun oleh bangsanya, sejarahnya, dan nenek moyangnya di dunia ini, terasing dari watak manusiawinya. Satu kepribadian bekas yang mode konsumsinya telah diubah, yang pikirannya telah diubah, yang telah kehilangan pikiran-pikirannya yang berharga. Terakhir, dalam tentang nestapa kaum tertindas, Syariati menempatkan dirinya sebagai seorang pelakon dalam sejarah perlawanan umat yang tertindas. Syariati menulis dan berbicara dengan rasio dan emosi sekaligus. Ia tidak bisa netral, pernyataannya tidak melulu informatif tetapi juga persuasif. Banyak orang yang terilhami pembicaraannya, banyak juga orang yang salah mengerti. Mungkin disitulah letak kebesaran Syariati.